Retna Fitri. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 21123390 dengan nomor peserta PPG 130755000981. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran yang mana praktek pembelajaran ini merupakan salah satu persyaratan dalam perkuliahan PPG. Silakan saksikan video pembelajaran saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang kurang sehat? Tidak. Alhamdulillah, semoga kita tetap diberikan kesehatan dan bisa untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak ibu, sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, kalau sudah siap untuk belajar, silakan anak ibu perhatikan sekitar kita. Kalau ada siapa, silakan buat. Silakan buang sampahnya terlebih dahulu. Oke, baiklah sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Semua bersiap. Bacaan dimulai. Marilah kita baca Asmaul Husna terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Semoga dengan dibacakan Asmaul Husna tadi, maka pembelajaran bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan ilmu yang bermanfaat yang akan dibawa pulang. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, ibu akan mengakhiri terlebih dahulu. Silakan diangkat tangannya bagi yang dipanggil. Ahmad Adib, duduk. Cika Wahyuni, duduk. Gita Amelia, duduk. Berharapkan anak ibu tetap hadir dalam pembelajaran kita. Kenapa? Kalau anak ibu tidak hadir, maka proses pembelajaran kita akan sulit untuk diikuti ke depannya. Bisa dipahami?
tercapai. Meyakini Nabi dan Rasul, sebelumnya ibu akan memberikan asesmen awal. Silakan anak ibu kerjakan asesmen awal yang akan dikirim di grup WA. Nah, silakan. Selamat sorenya. Silakan dikerjakan asesmen awal tersebut. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silakan dikirim ke WA ibu. Baiklah ibu, dari asesmen awal tadi sudah terlihat ada yang mendapatkan nilai yang bagus, ada yang mendapatkan nilai yang kurang bagus. Untuk itu, bagi yang mendapatkan nilai yang bagus silakan dipertahankan dan baca materi yang akan dipelajari selanjutnya. Bagi yang mendapatkan nilai kurang bagus, jangan berkecil hati. Silakan anak ibu baca materi yang akan dipelajari. Anak ibu akan mendapatkan nilai yang bagus. Baiklah anak ibu sekalian, hari ini kita belajar keyakinan Nabi Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum ibu menjelaskan materi ini, ibu akan bertanya dahulu. Siapa itu Nabi? Nabi kita siapa? Bagus, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa itu Nabi? Manusia pilihan Allah. Bagus, Nabi adalah manusia pilihan Allah. Baiklah, ibu akan menjelaskan materi kita. Nah, sebelum masuk kepada pengertian iman kepada Rasul, sekarang ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian Nabi dan Rasul. Sebagaimana yang dikatakan temannya tadi, Nabi adalah manusia pilihan Allah. Nah, Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan Rasul. Rasul siapa? Manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Nah, sekarang kita masuk materi yang pertama, pengertian iman kepada Rasul. Sebelumnya ibu ini bertanya, apa itu iman? Iman berarti percaya. Iman menurut bahasa berarti percaya. Berasal dari kata amanah yu'minu imana, yang berarti mempercayai atau meyakini. Sedangkan menurut istilah, iman adalah mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi ada 3 aspek yang termasuk di dalamnya. Mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Itu pengertian iman menurut Islam.
Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Sifat rasul. Sifat rasul terbagi menjadi 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib adalah sifat yang wajib ada pada diri rasul. Sifat itu harus ada pada diri rasul. Sementara kalau sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri rasul. Nah, sifat itu tidak akan mungkin ada pada diri rasul. Kalau sifat jaiz, sifat yang mungkin ada dan mungkin tidak ada pada diri rasul. Jadi sifat ini sama dengan sifat manusia pada umumnya. Nah, yang pertama kita bahas satu persatu sifat wajib. Sifat wajib rasul ada 4. Apa itu? Sidik, amanah, tabligh, sadana. Oke, coba sifat yang pertama apa? Sidik. Yang kedua? Yang ketiga? Tabligh. Yang keempat? Yang keempat apa sifatnya?
bahwasanya nama Rasul adalah manusia yang Allah SWT adalah dirinya sendiri dan disampaikan secara wajib. Sedangkan Nabi adalah manusia dengan Allah SWT yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak diperintahkan untuk terhadap kepada manusia. Bagusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari aku. Selanjutnya siapa yang bisa menanggapi video tersebut? Siapa yang bisa menanggapi? Silakan. Dalam video tersebut menjelaskan bahwa setiap rasul adalah nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul. Bagus. Mari kita berikan aplaus. Nah, Ibu, jadi video tersebut menjelaskan tentang keyakinan terhadap rasul. Oke, anak Ibu, sekarang anak Ibu akan Ibu kelompokkan menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan proyek. Jadi silakan anak Ibu nanti duduk sesuai dengan kelompok yang Ibu berikan. Jadi silakan anak Ibu kerjakan proyeknya. Oke, sekarang aku membagi kelompok dahulu. Silakan anak Ibu berhitung 1 sampai 3. Jadi silakan duduk sesuai dengan nomor urutnya. Betul. Oke, silakan anak Ibu duduk sesuai dengan nomor yang dibacanya. Nomor 1 berarti di kelompok 1, nomor 2 di kelompok 2, nomor 3 di kelompok 3. Silakan duduk ke kelompoknya. Anak Ibu sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah dibawa peralatan yang Ibu sampaikan minggu kemarin? Oke, sekarang kita membuat proyek. Anak Ibu silakan dibuat proyeknya, yaitu membuat cetak konsep dengan menempelkan sertifikat pribadi ini sesuai dengan pasangannya masing-masing. Kalau buat penelitian mana pasangannya, jadi silakan Ibu gunting nanti ditentukan sehingga menjadi sebuah magnet atau peta konsep. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan tugasnya. Masing-masing kelompok akan diberikan kertas ini. Nah, silakan dikerjakan. Silakan kelompok 1 untuk menampilkan pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia dan kok. Nabi dan Rasul. Pengertian iman kepada Rasul, mempercayai dengan sepenuh hati,
Tugas Nabi dan Rasul sebagai saksi bagi umatnya, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, sebagai juru dakwah. Sifat-sifat Rasul, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan kelompok 2 untuk menunjukkan hasil diskusinya. Sampaikan DKB mengabdi Nabi dan Rasulullah. Pengertian iman kepada Rasul mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Tugas Nabi dan Rasul adalah sebagai saksi bagi umatnya, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, sebagai juru dakwah. Sifat-sifat Rasul ada 3, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib adalah sidik, taktik, amanah, dan kebenaran. Sifat mustahil adalah hizib, khianat, hikmah, dan meladan. Sifat jaiz adalah al-adabul basiriyah. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan kelompok 3 menyampaikan hasil selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami ini. Yang pertama, meyakini Nabi dan Rasul Allah SWT. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasul. Yang kedua, tugas Nabi dan Rasul. Yang ketiga, sifat-sifat Rasul. Pengertian iman kepada Rasul, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah mengutus Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Tugas Nabi dan Rasul sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, sebagai saksi bagi umatnya, sebagai juru dakwah. Sifat-sifat Rasul, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ibu sudah selesai ketiga kelompok untuk menghasilkan hasil proyeknya. Alhamdulillah, Ibu sudah melaksanakan tugasnya dengan semangat. Kemudian, sebelum pembelajaran kita tutup, silakan anak ibu simpulkan materi pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan katanya. Oke, silakan. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah meyakini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada Rasul yaitu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Tugas Nabi dan Rasul sebagai saksi bagi umatnya, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, dan sebagai juru dakwah. Sifat-sifat Nabi dan Rasul yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib Rasul Nabi dan Rasul adalah sidik, tabligh, amanah, dan kebenaran. Sifat mustahil Nabi dan Rasul adalah hizib, khianat, hikmah, dan meladan. Sifat jaiz Nabi dan Rasul adalah al-hadul basjariyah. Baiklah ibu, itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan anak ibu kerjakan asesmen akhir yang ibu kirimkan di link WA group. Silakan. Sudah masuk, nak? Silakan dikerjakan asesmen akhir tersebut. Nah, kalau ada
Semua bersiap. Bersyukur dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga anak ibu. Terima kasih kembali. Silakan pulang, hati-hati di jalan.